Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajana bil Islam minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi anqadha Indonesia ilhadis suyu'iyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal ummah syukran ni'mah wal hitah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli manittaba'ahu sabila rusdi was sa'adah. Amma ba' faya ayyuhal muslimun azzizu imanakum. Faya ayyuhal muslimun azzizu imanakum wa taqwakum bimudawamati dzikri nikmatillah. Bapak Ibu, sahabat, kita bersyukur semua bahwa kita mempunyai sejarah. Sebab sejarah itu faktor esensial, faktor mendasar dalam hal apa? Dalam hal mengelola hari ini, al-yaum, dalam hal merenda masa depan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sahabat. Termasuk dalamnya dalam membangun bangsa yang tinggi imtaknya, iman dan takwanya, dan kompetitif ipteknya, ilmu, pengetahuan dan teknologinya. Sehingga apa? Sehingga berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa dunia lainnya. Bapak Ibu, sahabat, perjalanan sejarah bangsa adalah variasi suka dan duka. Atau habis gelap terbitlah terang. Bapak Ibu, ajaran imtak, ajaran iman dan takwa menuntun dengan 3 pesan. Pesan untuk menuju kepada al-falah, kepada jalan kemenangan, kepada jalan kesuksesan. Bapak Ibu, pesan yang pertama tentang ajaran imtak, ajaran iman dan takwa guna untuk menuju kemenangan, kesuksesan kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buat Bapak Ibu semuanya, buat keluarga kita, buat saudara kita, buat tetangga kita, buat masyarakat kita, buat teman-teman kita, teman kerja, teman di lingkungan kita, teman di sosial media kita. Pesan yang pertama adalah rekam dan laksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengenang dan tidak melupakan sejarah. Ada jas merah, ada juga jas hijau. Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah, kata Bung Karno, kata salah seorang proklamator Insinyur Haji Soekarno. Ada juga satu lagi, jas hijau, jangan sampai hilangkan jasa umat Islam. Pesan yang pertama untuk menuju kepada kemenangan, kesuksesan, wabil khusus di dunia, juga di akhirat, dua-duanya. Rekam dan laksanakan perintah Allah untuk mengenang dan tidak melupakan sejarah, jas merah maupun jas hijau. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ard fanzuru. Qul siru fil ard. Bapak Ibu semuanya sahabat, katakanlah berjalanlah kalian di muka bumi. Kemudian apa? Allah minta fanzuru, maka perhatikanlah. Kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Perhatikanlah bagaimana akibat, bagaimana efek, bagaimana pengaruh orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka Bapak Ibu sahabat adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah, mulhid bahasa agama.
Rasulullah SAW sambil bersabda, Rasul bilang dengan tegas, apa Nabi bilang? Nabi bilang adalah la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Nabi dengan danta, dengan jelas Bapak Ibu sahabat bilang, apa Nabi bilang? Nabi bilang, tidak selayaknya, tidak seharusnya seorang mukminat, seorang yang beriman dipatok ular dari lubang yang sama 2 kali. Bapak Ibu, Rawahul Bukhari wa Muslim. Pesan yang kedua, bagaimana kita menuju kemenangan? Pesan dari ajaran imtak, iman dan takwa. Yang kedua adalah apa? Yang kedua pesannya buat kita supaya apa? Buat kita supaya siap siaga. Bersiagalah. Bisa jadi siaga 3, bisa jadi siaga 2, bisa jadi siaga 1. Siap siaga menghadapi berbagai kemungkinan dengan optimalisasi kekuatan, dengan maksimalisasi kekuatan. Kekuatan seperti apa? Kekuatan yang kita miliki. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja. Bahasa Al-Qur'annya, bahasa Al-Anfal, Quran surah 8 ayat 60-nya. Kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk perang. Bapak Ibu sahabat, hal yang niscaya, hal yang sangat penting, sangat urgen untuk direkam dengan baik adalah sejarah apa? Adalah sejarah kelam di bulan ini. Bulan apa ini? Bulan September. Wabil khusus ingat jas merah. Ingat sejarah. Ada 1948 September. Terutama September juga di tahun 65 yang disebut Gerakan September 30, disingkat Gestapu. Partai Komunis Indonesia, disingkat PKI. Korbannya apa? Dalam satu malam saja ada 10 pahlawan nasional, di mana 7 diantaranya hadirin, 7 Bapak Ibu sahabat, 7 diantaranya adalah para jenderal Angkatan Darat. Mereka diculik oleh pasukan Pasopati Cakrabirawa, binaan PKI, Bapak Ibu sahabat. Mayat-mayatnya ditanam hidup-hidup dan mati. Ya Allah, sebelumnya dianiaya. Jasad mereka Bapak Ibu sahabat ditimbun dalam sumur tua di desa Lobang Buaya, kawasan Halim, Jakarta Timur. Prahara kemanusiaan, prahara kekejaman PKI tersebut melebihi kekejaman Firaun laknatullah alaih terhadap Bani Israel yang menyembelih anak lelaki dan membiarkan hidup anak perempuan. Seperti yang disebut Allah dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 49. Hadirin Bapak Ibu sahabat, ingat, sebelum peristiwa Lobang Buaya terjadi rangkaian pembantaian pendahuluan, muqaddimah, yang pembantaian tadi dilakukan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, di beberapa lokasi, terutama di Jatim, Jawa Timur. Buku karya Anab Afifi berjudul Banjir Darah, Bapak Ibu, mencatat sejumlah fakta yang cukup detail dan akurat. Di antaranya ia menyebutkan pembantaian di Kabupaten Lebak, Banten, yang dilakukan terhadap bupatinya dan terhadap pahlawan nasional Raden Otista. Kepalanya, maaf hadirin, kepalanya dipenggal, lalu jasadnya dilarung di laut lepas. Di Magetan, hadirin, terdapat 24 sumur pembantaian. Banjir darah di pabrik gula Loji Regosari. Dengan apa? Dengan korban 200-an. Bapak Ibu hadirin sahabat, darah korban tergenang hingga di atas tumit. Tergenang darahnya itu di atas tumit. Di Kerajaan Banyuwangi, Jawa Timur, PKI mengadakan acara keagamaan, mengundang semuanya di acara itu, mengundang acara keagamaan cukup besar, semua diundang, santri-santri, kiai-kiai, ustadz-ustadz diundang.
dengan mengundang santri dan anggota Ansor NU Nahdlatul Ulama saat itu dari daerah lain. Semua diundang, banyak yang hadir. Kemudian para gerwaninya, gerakan wanita Indonesianya. Apa yang dilakukan? Gerwaninya berpakaian muslimat. Wah, subhanallah, menyiapkan makanan, logistik, konsumsi. Enggak lama setelah itu Bapak Ibu, hadirin, sahabat, racun gerwani itu pun menghabisi santri kiai. Saat undangan bergelimpangan, para lelakinya kemudian bereaksi. Namun atas pertolongan Allah, Bapak Ibu semuanya, ada yang berhasil lolos melarikan diri. Dari sinilah ABRI saat itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bersama rakyat membersihkan sisa-sisa PKI di daerah tersebut. Selanjutnya, pembantaian seorang bupati di Jawa Timur dan istri dengan diseret terlebih dahulu, naudzubillah min dzalik, berkilo-kilometer. Setelah itu Bapak Ibu dicincang, naudzubillah, digergaji, naudzubillah min dzalik. Sedangkan sang istri ditancapi pasak, naudzubillah min dzalik, pasak bambu. Ya Allah. Kesaksian ada namanya Pak Kemal Idris. Apa kesaksiannya? Pada saat di Wonosari kesaksiannya adalah ada 3 orang disate, naudzubillah min dzalik, ditancapkan di tengah sawah dan dijadikan sebagai orang-orangan sawah buat mengusir burung, naudzubillah min dzalik. Penyembelihan itu, hadirin Bapak Ibu sahabat, gugatan terhadap Tuhan. Dia bilang, seseorang PKI bilang, penyembelihan ini adalah gugatan terhadap Tuhan. Ini ucapan si Kutil, pemuda Madura yang jadi PKI saat itu. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, setiap tahun di akhir September, para penerus PKI Gaya Baru, meski telah dilarang dengan apa? Dengan TAP MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, nomor 25 tahun 1966. Mereka selalu memperingatinya dengan memutarbalikkan fakta. Mereka memposisikan diri sebagai korban dari kudeta Dewan Jenderal Angkatan Darat. Sebuah ilusi yang tidak pernah ada. Karena itu hadirin, rakyat Indonesia terutama kaum muslimin harus mampu memastikan, Bapak Ibu Saudara sahabat, harus mampu memastikan bahwa peristiwa kelam itu, kejadian yang kelam itu tidak boleh terulang lagi pada anak cucu kita. Yang harus dilakukan adalah apa? Adalah yang pertama, menolak RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang tidak menjadikan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 sebagai apa? Yang di dalamnya melarang ajaran komunisme dan marxisme sebagai salah satu konsideran. Yang kedua, mengupayakan keamanan lingkungan, di lingkungan RT kita, di lingkungan RW kita, perumahan kita, kampung kita, Bapak Ibu, yang kondusif dengan melakukan langkah-langkah koordinasi antara sipil dan polisi, ngobrol, komunikasi antara ulama umaro, antara polisi dengan sipil. Dalam hal ini, Bapak Ibu semuanya, pentingnya buat kita adalah apa? Pentingnya buat kita dalam hal ini adalah menjaga hubungan yang baik dengan mereka semuanya. Pentingnya PAM Swakarsa dari kita di lingkungan RT kita, di lingkungan RW kita, bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada apa? Pada siapa? Para tokoh agama, baik itu agama Islam maupun agama di luar Islam, tokoh, santri, dan seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir Bapak Ibu, kita harus selalu mengingat sejarah. Ingat jas merah, ingat jas hijau, jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Jas hijau, jangan sampai menghilangkan jasa umat Islam. Terutama mengingat sejarah keganasan PKI dan mengingat pertolongan Allah. Di apa? Di samping sikap kita selalu bersikap siap siaga bila tidak ingin dicap sebagai orang yang fasik. Naudzubillah min dzalik. Allah bilang dalam Quran surah Al-Hasr tentang orang fasik,
Ya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan kita sahabat semuanya tidak menjadi orang yang fasik. Di ayat yang 19-nya Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasallahu fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya Allah, Allah bilang, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Naudzubillah menjadi, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.